Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf yang di atas panggung kita ke belakang sedikit, Pak. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus Lailatul Ijtima bersama pemuda dan warga dusun Gelut, Desa Wates, Gulut, Desa Wates Campur, Tulungagung. Bapak Ibu warga masyarakat Tulungagung rahimakumullah. Sebelum perlu kamu tahu, ingat, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat pokoknya. Tuku jagung bagule perawan, perawannya itu bokongnya lemu. Ayo orang Tulungagung yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur malam hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang baik. Isra Mi'raj digabung dengan Lailatul Ijtima. Berbicara Lailatul Ijtima, dulu di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, itu ada macan panggungnya Lailatul Ijtima. Beliau seorang kiai besar dari Kabupaten Blitar, namanya Kiai Yasin, Syekh Yusuf Yasin. Kalau yang kiai sepuh barangkali masih ingat dengan Syekh Yasin, Kiai Yasin, Mbah Yasin, Blitar. Beliau dianggap sebagai seorang kiai yang mampu menghadirkan ribuan orang di setiap majelisnya melalui acara Lailatul Ijtima. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara al-muhafadzah al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, maka Lailatul Ijtima itu bagian dari qadim, perkara lawas yang sholih. Maka kewajiban kita hari ini adalah bagaimana nguri-nguri dan tetap mempertahankan malam Lailatul Ijtima. Karena itu merupakan tradisi Ahlus Sunnah yang harus kita pertahankan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kembali marak serangan-serangan dari kaum Wahabi terkait dengan amalia-amalia Ahlus Sunnah. Disitulah kemudian dibutuhkan kesadaran bagi orang NU untuk mempererat, untuk saling bahu-membahu mempertahankan tradisi-tradisi itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita akan berbicara mengenai malam Isra Mi'raj dan Lailatul Ijtima. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang
susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Sampai saja untuk para jomblo, nikah itu syaratnya namun kalih sih. Ini bapaknya di belakang, tapi kan bapak ternyata lemu-lemu di belakang. Salah matang kafe. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka respon orang yang mendengarkan kebenaran itu ada dua. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang yang goblok, dia akan tersinggung. Bagi yang bijak, dia akan ikut degan. Acaranya bersama para pemuda. Kok sih tua tuh? Berarti di mana? Kenapa? Ini pemudanya. Pemuda Cimori suka biaya. Ini Lanang jauh ini. Ternyata warna itu kan ada spesialisnya, Pak. Jomblo itu identik dengan warna pink. Kalau jomblo identik dengan warna pink. Kalau janda identik dengan warna ungu. Kalau ono wong lanang sarungnya ungu jelas berarti isi ini sarung penggemar janda. Yang membuat saya gagal paham kalau uping itu warna jomblo, kenapa di sini banyak orang tua berjilbab? Contohnya ini menjijikan. Ya itu sih masker dulu. Dia pakai masker bukan karena takut COVID, tapi mereka merongos. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua respon seseorang. Responnya ini wujudnya ada dua. Yang pertama, bagi orang yang bijak dia akan merenung. Kemudian yang kedua, bagi orang yang goblok dia akan tersinggung. Apapun kebenaran itu. Contoh misal umpamanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Nah, begitu Allah membuat nyamuk, responnya itu ada dua. Yang pertama, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Maka adapun bagi orang yang beriman, dia mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Allah, hak min rabbihim, bagi orang beriman. Kemudian respon yang kedua, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun bagi orang-orang yang kafir, kafir itu bisa dimaknai ingkar. Makanya kenapa ada ayat bunyinya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kafir di situ artinya bukan beda agama, bukan orang non-Islam, tetapi orang yang ingkar, mengingkari iman. Jadilah kayak jenengan ngerti pulau ganteng, kok jenengan ngomong orang ganteng berarti termasuk kafir, ingkar. Apa ini proses kemarin? Ngono asli kok ndelok YouTube kok ya lucu. Ini Pak Lurah tadi. Oke, kok ambune berdemo ning Jakarta. Ngerti mo? Demo barang itu.
demo Pak Lurah minta masa perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya Pak Lurah untuk menghindari konflik horizontal sesama masyarakat. Bos, kenapa lurah-lurah itu minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya urung bayar. Kalau sudah 6 tahun, 3 periode berarti 18 tahun. Mencari malam Pak. Jadi ini lurah gajinya gede, kok minta perpanjangan masa jabatan? Kamu ada apa? Sambil malam belum meneng. Dana desa dari 1 miliar, lurah-lurah mengajukan 10 miliar. 1 miliar saja banyak lurah dicekel karo polisi. Apa meneng nganti 10 miliar. Bila Pak Lurah jangan menekan dani berkumpul sekali dengan. Oke, lurah dicekel karo polisi masuk penjara. Penyakitnya satu, mergo muntal dana desa. Lurah wates orang muntal dana desa. Sabar Pak Lurah, sabar itu kan wates ngomong dari Gus Lurah. Sabar orang di wates sing di wates mau tulung aku. Oh kalau kediri ya no. Yo cuma suka Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah ada umur. Kalau santunya mati Pak Lurah boleh dulu. Jadi wa ammal ladina kafaru, dan adapun bagi orang-orang yang ingkar atau yang kafir, dia akan mengatakan apa? Fayaqulun, maka orang-orang kufar ini orang-orang yang ingkar, maka aradallah bihadza masalah. Apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini, percontohan ini, nyamuk. Gusti Allah ini gawe nyamuk iki karepe nopo? Coba bandingkan dengan responnya yang pertama tadi. Orang yang bijak, orang yang beriman. Fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun bagi orang-orang yang beriman, dia mengatakan Allah pasti ini adalah satu kebenaran dari Allah. Tapi bagi orang yang kafir, mana aradallahu bihadza masalah. Ini karepe iki opo? Gusti Allah iki karepe opo? Mila jenengan kersane, kenapa dalam Al-Qur'an itu banyak ayat bunyinya apa? Afala taqilun, utak mungkin ya. Iku coba bahasa ini yang tulung aku kan. Kalau afala taqilun itu kan kalau dalam bahasa susunan bahasa Indonesia yang pas, apakah kamu tidak berpikir? Tapi lah kalau ngomong itu apa enak lah. Afala taqil, utak mungkin ya. Afala tubsir, matamu bisa dulu apa? Kira-kira apa itu? Afala tatafakar, kowe iki iso mikir apa? Nah, kalau ngaji waktu itu lah diterjemahkan, waktu itu luwih gampang daripada bahasa susunan bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI. Apakah kamu tidak bisa berpikir ala kesuwen? Afala taqilun, apakah kamu tidak punya akal ala kesuwen? Tapi kalau afala taqilun, mungkin dulu tetap orang cocok lah, ini apa? Kalau ngomong orang ngomong ganjol loh, awak macam-macam. Di pulau ini kawan wartawan loh. Kenapa Gus Miftah sering bilang ganjol? Loh, saya itu dalam rangka berjuang. Berjuang apa? Kok ngomong ganjol? Berjuang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau sampai saya tidak mempertahankan kalimat gancuk, bisa jadi gancuk nanti diklaim dan diakui oleh Malaysia. Lalu saat ini rekam diaku Malaysia, wayang diaku Malaysia, keris diaku Malaysia, batik diaku Malaysia. Lah saya kira harus mempertahankan kalimat gancuk. Sesok misalnya soal Ipin dan Upin, gancuk Pak Guru. Kalau pernah bertanya kenapa Gus itu mau digancuk kok fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Kalau ngomong cok kok macam-macam.